warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan materi kuliah Pendidikan Pancasila bab yang pertama. Pertemuan kali ini fokus pada pembahasan pengertian pendidikan Pancasila secara terminologi. Ketiga, pengertian Pancasila secara terminologi. Secara terminologi, semula Pancasila digunakan oleh Insinyur Soekarno pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945 untuk memberi nama 5 prinsip dasar negara. Selanjutnya, eksistensi Pancasila tidak bisa lepas dari proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai konsekuensi lahirnya negara Indonesia merdeka yang berdaulat untuk melengkapi alat-alat kelengkapan negara. Oleh karena itu, sehari setelah proklamasi 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengadakan sidang pertama dan berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang disebut dengan Undang-Undang Dasar 1945. Terdiri dari 2 bagian, bagian pembukaan dan bagian batang tubuh atau pasal-pasal. Dalam bagian pembukaan terdiri atas 4 alinea. Alinea yang keempat tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut: 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 inilah yang secara konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia. Karena disahkan oleh badan yang mewakili seluruh bangsa Indonesia, yakni PPKI. Namun seiring perjalanan ketatanegaraan Indonesia setelah merdeka, terjadi perubahan-perubahan terhadap kelima butir dasar negara Pancasila. Perubahan kelima butir Pancasila itu terjadi dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS yang berlaku sejak tanggal 29 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Dan pada era pemberlakuan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Rumusan Pancasila sebagai berikut: 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Peri kemanusiaan, 3. Kebangsaan, 4. Kerakyatan, dan yang kelima keadilan sosial. Dalam kedua konstitusi yang pernah menggantikan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, Pancasila dirumuskan secara lebih singkat. Begitu juga di kalangan masyarakat pun terjadi kecenderungan menyingkat rumusan Pancasila dengan alasan praktis atau pragmatis, atau untuk lebih cepat mengingatnya dengan variasi sebagai berikut: 1. Ketuhanan, 2. Kemanusiaan, 3. Kebangsaan, 4. Kerakyatan atau kedaulatan rakyat, 5. Keadilan sosial. Keanekaragaman rumusan dan sistematika Pancasila oleh masyarakat bahkan tetap berlangsung sesudah Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang secara implisit tentu mengandung pula pengertian bahwa rumusan Pancasila harus sesuai dengan yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Rumusan Pancasila yang beraneka ragam itu selain membuktikan bahwa jiwa Pancasila tetap terkandung dalam setiap konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, juga memungkinkan terjadinya penafsiran individual yang membahayakan kelestarian Pancasila sebagai dasar negara dan ajaran tentang nilai-nilai budaya dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Menyadari konsekuensi bahaya tersebut, pada tanggal 13 April 1968, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1968 yang menyeragamkan tata urutan Pancasila seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.